Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Manfaat Kediri. Bersama dengan saya Zaina Nurdiana sebagai host baru pada podcast kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai saja, tapi penuh makna tentang sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bisa ditebak apa itu? Yaps, media sosial. Jadi setiap hari kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, ataupun yang lainnya. Tapi kalian sadar nggak sih kalau media sosial ini ibaratkan pisau bermata dua. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak, bisa menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa bijak dalam menggunakannya, bisa menjadi sumber masalah untuk kita semuanya. Oleh karena itu, podcast kita kali ini temanya bijak bermedia sosial dengan prinsip Islami. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendirian. Di depan saya sudah ada narasumber kita pada hari ini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Zaina. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman semuanya. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama Bu Laila adalah Nur Laila Zulaiha, bisa dipanggil Bu Laila. Bu Laila ngajar kelas 10 dan 11 mata pelajaran Akidah Akhlak. Jadi Ibu Laila ini merupakan salah satu guru akidah akhlak di Manfaat Kediri. Maka dari itu pembahasan kita kali ini tidak jauh-jauh dari pengetahuan ajaran agama Islam. Iya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya Bu. Terkait dengan fenomena penggunaan media sosial terutama di kalangan pelajar nih, saya juga merasakan sih setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll TikTok ataupun yang lain. Tapi ternyata banyak sekali masalah yang muncul akibat media sosial ini. Salah satunya munculnya cyberbullying, hate speech, perkataan kasar, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam ini sendiri ada nggak sih hal-hal yang perlu menjadi panduan kita, pedoman kita, supaya kita bisa lebih bijak nih dalam menggunakan media sosial? Baik, betul. Betul sekali yang dikatakan Mbak Zaina tadi ya. Fenomena medsos itu bisa bermata dua, bisa berdampak positif atau negatif. Nah, tergantung bagaimana si pengguna itu. Maka si pengguna ini diharuskan punya prinsip atau landasan ketika di ruang digital biar tidak terjerumus ke dampak yang negatifnya. Nah, dalam Islam itu ada 7 prinsip yang Bu Laila kemas secara ringkas. Prinsip ini yang akan kita kupas bersama di podcast kali ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk prinsip yang pertama. Baik, untuk prinsip yang pertama adalah prinsip dalam produksi konten. Nah, ini harus menerapkan prinsip tabayun. Apa sih tabayun? Tabayun itu adalah memverifikasi ya, memberikan kejelasan terhadap informasi yang diterima. Jadi, jangan asal share, jangan asal forward kalau belum tentu jelas berita atau informasi yang kita dapatkan. Seperti itu. Terkait dengan tabayun ini sendiri, ada nggak sih cara kita supaya benar-benar tahu kalau informasi yang kita dapat itu benar-benar valid nggak sih, benar-benar ada, nyata, ada nggak sih Bu? Ya, pertama kita di negara kita pasti ada lembaga-lembaga atau kementerian ya yang dengan bagian-bagiannya tersendiri. Misalkan di lingkungan madrasah ada Kementerian Agama, kemudian ada Dirjen Pendidikan Islam. Nah, seperti itu adalah lembaga-lembaga yang akunnya bisa kita percayai informasinya. Jadi kalaupun ada berita atau informasi kok di share-nya belum tentu jelas dan di akun atau di postingan yang lembaga resmi tersebut tidak ada, maka wajib kita untuk mencurigai terlebih dahulu, jangan asal share dulu, seperti itu. Jadi intinya tabayun ini sendiri pastikan benar sebelum disebar ya Bu? Betul. Jadi dalam prinsip produksi konten, tabayun ini bertujuan untuk apa sih? Biar informasi yang kita sampaikan itu benar-benar valid, kemudian tidak meresahkan masyarakat umum, masyarakat dan juga publik akan informasi yang kita sebar. Begitu pula ketika kita membuat konten, ya pastikan jelas sumbernya, referensinya gitu. Tip yang kedua ini ada apa Bu? Jadi prinsip yang kedua adalah prinsip etika distribusi informasi harus kita sisipi dengan qaulan layyinan. Apa qaulan layyinan? Itu adalah bahasa yang lembut ya. Faqula lahu qaulan layyinan, sesuai dengan Quran surat Toha ayat 44. Nah, dalam bersosmed kita sering pernah nggak Mbak Zaina melihat di postingan kemudian komentarnya itu buruk-buruk atau body shaming atau cyberbullying, seperti itu pernah? Pernah sekali. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan kalau di ruang digital kita juga tetap mempunyai adab sebagaimana kita ketika di ruang offline ya, seperti itu. Kalau misalnya di sekolah Mbak Zaina ini
sama guru kan pasti tutur katanya lembut. Nah, begitu juga ketika Mbak Zaina berada di ruang komunikasi atau ruang sosmed di Instagram, TikTok, atau WhatsApp, atau dimanapun, juga ketikannya itu juga menggunakan bahasa-bahasa yang baik, yang beradab juga, sopan gitu, tidak menyakiti orang lain. Karena kalau dulu adalah mulutmu harimaumu, sekarang juga ketikanmu juga harimaumu. Jadi ini juga bisa menjadi bumerang, bisa juga berdampak psikis terhadap orang yang kita sakiti dengan ketikan kita ya gitu, sampai depresi pun bahkan bisa ya orang-orang kalau komentarnya sangat jahat gitu ya di platform-platform TikTok, bisa kita lihat seperti itu juga bisa kena ke psikisnya. Jadi apa yang kita ketik itu juga harus ada etika, harus benar-benar hati-hati dalam memilih kata, kemudian juga harus beradab seperti itu. Dan ternyata kalau kita ngetik pakai caps lock dan lain-lain itu juga mempengaruhi ekspresi kita banget, betul. Gak sih, Bu? Orang kadang aja kita kalau ini salah satu kelemahan ketika di ruang digital ya, kita misalkan ngetik ya nggak apa-apa, tapi orang lain mungkin jawabnya ya nggak apa-apa gitu, kayak nadanya bisa berbeda gitu ya banget. Ketika kita di ruang digital seperti itu. Nah, itu salah satu mungkin ya kelemahannya ya bisa kita bilang. Jadi kita bisa meminimalisir ya, mungkin hal-hal kayak gitu tidak terhindarkan, tapi kita bisa meminimalisir dengan bahasa-bahasa yang tadi, pemilihan yang sopan dan santun seperti itu. Jadi kita menggunakan media sosial ini, kita berbahasa, gunakan bahasa yang lembut, tidak harus di dunia nyata saja Ibu, tapi di media sosial juga harus menggunakan bahasa yang lembut juga. Betul sekali. Kemudian untuk prinsip yang ketiga nih Bu. Prinsip yang ketiga adalah prinsip jaminan akurasi dan komitmen anti hoax. Jadi jujur ini adalah pokok utama dalam komunikasi. Misalnya nih Bu Laila ketika berbicara sama Mbak Zaina, kemudian Bu Laila sudah jujur terbuka, kemudian Mbak Zaina sebaliknya nih bohong atau menyampaikan hal-hal informasi yang tidak sesuai. Kira-kira Bu Laila akan marah enggak ya, atau kecewa enggak ya? Pasti kecewa sih. Nah, seperti itu. Begitu pula ketika di ruang digital ya, entah di dalam berkomunikasi di platform sosial media ataupun ketika kita mendistribusikan konten ya, harusnya memuat hal-hal yang informatif dan juga kebenarnya itu jelas ya, disampaikan apa adanya dan tidak bohong gitu, datanya tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi data yang bisa menimbulkan keresahan publik dan juga masyarakat. Nah, sebagai pelajar tentunya nilai jujur ini juga nilai-nilai baik yang memang harus ditanamkan juga, bahkan sedari kecil mungkin ya harus kita memang diajarkan untuk jujur. Nah, dimanapun jujur juga harus tetap dilandasi dalam bertindak ya, seperti itu. Oke, jadi intinya kalau misal nih Bu, kita dapat tahu informasi itu adalah informasi yang bohong di media sosial. Nah, ada nggak sih sikap yang perlu kita lakukan atau kita perlu diam saja kalau kita tahu kalau berita itu benar-benar hoax atau bohong gitu? Nah, ini berkaitan dengan prinsip tabayun tadi di awal ya, berhati-hati dan juga memverifikasi dulu. Kalaupun kita masih ragu ya, jangan di-share, jangan di-forward dulu. Kemudian juga pastikan dengan benar. Kalau kita belum yakin ya jangan di-share. Kemudian kalau sudah yakin, sudah berasal dari sumber yang bisa dipercaya, maka itu boleh. Nah, karena apa sih, kadang kita itu terlena untuk apa-apa dikit-dikit viral, FOMO, kita pengen ikut juga, padahal kita aslinya juga belum terlalu tahu, ataupun kita hanya keinginannya supaya ikut-ikutan supaya sama aja. Nah, ini hal-hal yang juga harus dihindari ya. Jadi keburu ingin nge-share tapi tanpa tahu sebenarnya tujuannya apa, kemudian isinya benar-benar mengandung isi yang data atau informasi yang benar nih, seperti itu. Oke, jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bermain media sosial karena ternyata video ataupun postingan yang mengandung hoax itu lebih mudah tersebar juga nggak sih Bu sebenarnya? Ya, karena dalam hoax biasanya ada clickbait ya, atau judul yang biasanya persuasif atau ajakan-ajakan atau hal-hal yang bikin rame gitu. Dari judulnya udah rame, bikin orang itu juga penasaran dan juga pengen nge-share aja kalau heboh gitu, biar heboh. Biasanya kan dapat engagement di akunnya si pelaku-pelaku ini, seperti itu. Oke, kemudian untuk ke prinsip yang keempat nih Bu. Jadi yang keempat prinsipnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat baik dan juga mencegah kemungkaran atau hal-hal yang buruk gitu. Jadi sebagai pelajar, sebagai muslim, kita
memang diharuskan untuk berbuat baik gitu ya, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Tapi bagaimana ketika di ruang digital pun seperti itu. Nah, jadi media sosial itu juga bisa sebagai bahan dakwah gitu ya. Bu, apakah dakwah itu harus yang bersifat islami? Apakah seperti ceramah? Tidak. Jadi bisa lewat konten-konten edukasi positif yang sampean posting sesuai dengan passionnya, misalkan menggambar, misalkan hobi public speaking seperti itu, dan mengajarkan tips and trick. Nah, seperti itu, hal-hal yang positif itu juga bagian dari dakwah gitu. Jadi kalau Mbak Zaina sering lihat beberapa pondok pesantren juga terbawa arus digitalisasi, mereka juga improve di era sekarang ini, mereka juga bikin konten melewat IG atau TikTok juga, tapi postingannya kan kalau pondok juga pasti quotes islami ataukah narasi-narasi yang diambilkan dari kitab ataukah kajian ataukah ceramah-ceramah. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya di poin yang keempat ini bahwa kita menggunakan media sosial untuk mengajak kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran ya. Jadi implementasinya itu salah satunya bisa dengan membuat konten yang positif. Oke, kemudian untuk prinsip yang kelima. Oke, sekarang prinsip yang kelima adalah prinsip kebijaksanaan atau hikmah. Jadi hikmah itu adalah bijak ya, bijak memilih kata, waktu, kemudian tempat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi. Kalau misalnya Mbak Zaina ketemu guru di madrasah ya, secara offline, secara langsung, pasti adabnya juga baik, santun, sopan gitu ya. Nah, begitu pula ketika Mbak Zaina dalam ruang digital, dalam komunikasi atau platform atau sosmed, juga diharapkan beretika seperti itu, tetap menggunakan bahasa yang santun. Kemudian lebih ke, bolehlah jelaskan ke etika ketika berWhatsApp aja ya, yang sering ini anak-anak pelajar terutama ke gurunya. Yang pertama pastikan salam dulu, harus salam ya, seperti itu, bijak memilih kata salam dulu kita sebagai muslim. Kemudian tahu waktu, timing yang tepat, jangan kemudian tengah malam begitu ya, mungkin mendesak bagi dia mengumpulkan tugas misalnya. Nah, tapi dilihat dulu kondisi jamnya tepat enggak ya gitu, atau terlalu pagi, dini hari jam 3, 4 subuh gitu ya, kayak gitu. Kemudian tetap pemilihan kata harus sesuai, kalau sama gurunya bagaimana, kalau sama sebaya gitu. Kemudian yang lainnya adalah ini, yang sering hal sepele tapi sering kita lupakan adalah meminta izin ya. Kalau misalkan mau share nomor orang lain, itu harus ada adabnya, adalah maksudnya adalah izin ke yang bersangkutan. Misalkan izin mengirimkan nomor ini ke ini gitu. Jadi nggak asal share gitu ya, karena itu juga nomor sekarang itu menjadi data yang privasi ya, nomor KTP, nomor rekening, bahkan dan lain-lain itu perlu izin. Nah, share foto juga seperti itu. Oke, tapi Bu Laila ini sendiri pernah ngalamin nggak sih teman-teman atau dari siswa-siswi yang ngechat Bu Laila di tengah malam atau di pagi yang sebelum subuh gitu? Kalau seringnya malam atau sore gitu ya, maghrib jam 8, pernah juga mengumpulkan tugas, biasanya seperti itu, dan tugas yang sudah berminggu-minggu seperti itu. Ya, mungkin Bu Laila ngerasanya ya mungkin ada sedikit kecewa, tapi karena memaklumi, karena mungkin mereka belum tahu. Nah, jadi adanya podcast ini diharapkan anak-anak tahu nih etika berkomunikasi di ruang digital, terutama mungkin yang pembahasan kali ini adalah prinsip ini adalah di WhatsApp itu ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya dengerin nih, jangan sampai kalian ngechat guru di tengah malam, dan pokoknya kalian harus tahu waktu. Oke, kemudian untuk prinsip yang keenam. Sekarang kita ke prinsip yang keenam nih Mbak Zaina, ada prinsip ta'awun atau tolong menolong. Nah, dalam Islam tolong menolong ini dianjurkan, tapi tolong menolong dalam hal apa Bu? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dianjurkan tolong menolong dalam hal keburukan. Nah, misalnya kalau membantu temannya mencontek juga itu hal yang kurang bagus. Nah, tapi kalau membantu yang lagi kesusahan, yang benar-benar membutuhkan, ya itu bagus. Seperti itu ya, ada batasan, ada bedanya gitu. Nah, kemudian dalam ruang digital ini kita itu sebenarnya dengan tidak terbatasnya ruang tempat, kita itu kalau menolong orang itu akan lebih
lebih mudah, dimudahkan gitu ya. Mbak Zaina pernah melihat konten mungkin orang yang sedang dagangannya sepi kemudian diviralkan, kemudian banyak yang ingin berdonasi atau tiba-tiba ingin membeli di situ? Pernah sih, sering banget, Bu. Di konten mana? Di TikTok atau Instagram? Saya mainnya di Instagram aja. Main di Instagram. Oke. Nah, hal seperti itu kan berarti berdampak bagus ya, bisa menolong orang tanpa batasan waktu, tanpa Mbak Zaina harus ke sana, juga bisa membantu gitu. Jadi tidak terbatas waktu atau tempat. Nah, itu salah satu dampak positifnya dari adanya internet dan juga ruang komunikasi digital. Nah, hal lain adalah begitu pula ketika tolong menolong nggak hanya di ruang offline ya, tadi di ruang digital. Jadi kita manfaatkan media itu, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menolong, karena sesama muslim juga hendaknya dianjurkan saling tolong menolong, seperti itu. Jadi intinya ta'awun ini sebagai media sosial ini sebagai media untuk saling tolong menolong dengan sesama. Oke. Kemudian untuk poin yang ketujuh. Oke, lanjut ke prinsip ketujuh adalah prinsip kebebasan atau kebermanfaatan juga nilai di dalamnya. Jadi kebebasan berekspresi di media sosial, di ruang digital itu juga salah satu hal yang baik juga buat perkembangan mungkin siswa dan juga orang-orang yang mau ada indikasi untuk mau belajar gitu. Karena kita kan melihat banyak konten, melihat konten-konten untuk edukasi kan juga sangat banyak ya. Misalnya Mbak Zaina pengen menggambar, pengen memasak, nah semua konten apapun ada gitu ya di internet. Jadi tinggal kita bisa memilih konten apa yang bagus untuk kita ikuti, untuk kita pelajari. Jadi bebas bukan berarti tidak ada batasan. Jadi kalian bisa explore apapun, hal-hal baik apapun, konten-konten edukatif apapun, tapi dengan catatan tadi konten yang bermanfaat dan tidak melenceng dari syariat Islam, seperti itu. Oke, jadi intinya kalau kita menggunakan media sosial tidak untuk kesenangan pribadi saja ya, tapi semoga dengan adanya media sosial ini juga bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu. Betul. Kebermanfaatan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita pun sebagai pelajar, mungkin Mbak Zaina juga kalau Mbak Zaina punya potensi lebih bisa membuat konten yang juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga kita produsen gitu. Kita produktif melakukan apa yang hobi kita, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pesannya Bu Laila untuk Gen Z ini ya, anak-anak muda sekarang ini mungkin kelahiran 2009 ke 2008, 2010 ya rata-rata. Jadi kalian itu sangat kreatif dan potensial besar. Jadi kalian itu sangat kreatif mengedit video misalnya, atau ikut tren yang zaman sekarang kan sangat marak ya, itu kalian pasti pintar. Tapi kenapa tidak digunakan untuk hal-hal yang baik? Dan misalkan ketika guru menyuruh bikin video atau tugas presentasi kan kalian bisa lebih memaksimalkan di situ. Tapi biasanya agak kebalik nih, ketika untuk mengerjakan tugas video untuk tugas seadanya, tetapi ketika untuk konten challenge atau apa yang lagi viral mereka mau ikut, itu mereka bisa editingnya mantep banget. Nah, itu salah satu sebenarnya kelebihan, tapi tinggal diarahin kelebihannya ini ke arah yang mana nih. Nah, harus punya prioritas. Nah, kan kalian masih pelajar ya, jadi digunakan explore diri untuk meningkatkan diri, perbanyak skill, perbanyak ilmu, dan digunakan untuk hal-hal yang baik, karena nanti ujungnya juga balik ke diri kalian sendiri, seperti itu. Setuju banget sih Bu. Jadi ternyata kita dalam bermain media sosial ini tidak hanya sekedar bermain scroll aja, tapi kita juga harus mengedepankan adab dan menerapkan 7 prinsip dalam bermedia sosial ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Laila. Betul sekali. Jadi 7 prinsip ini sebagai landasan, tentunya masih banyak prinsip-prinsip yang lain mungkin bisa kalian lihat di sosial media yang lain, etika mana yang akan kalian ikuti, tapi ini yang 7 prinsip ini yang bisa Bu Laila sampaikan. Semoga hal kecil ini bisa berdampak luas dan juga bermanfaat bagi pelajar, terutama di pelajar MAN 4 Kediri. Oke, amin. Oke, kemudian terkait dengan etika bermain media sosial. Nah, di negara ini sendiri ada nggak sih Bu aturan yang mengatur etika kita kalau misal kita melanggar etika dalam bermedia sosial ini sendiri? Ada tentunya, karena di Indonesia adalah negara hukum, pastinya mempunyai hukum atau aturan yang terikat untuk masyarakat dan untuk melindungi masyarakat juga ya. Adanya pasal UU ITE di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Kemudian ada juga pasal 28 ayat 1 yang intinya tentang sara ya. Kemudian ketika membuat konten kemudian menyinggung suku, ras, agama, antar golongan, itu bisa terkena pasal 28 ayat 1 tadi, dan dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi hati-hati ya, terutama untuk kita dalam nge-share atau membuat konten atau yang sekiranya tidak menjelekkan ras, suku, agama atau antar golongan yang lain. Jadi negara juga melindungi agar tidak terjadi kasus seperti itu, dan kita harus punya kewajiban juga untuk memahami dan juga belajar hukum, terutama untuk melindungi diri kita sendiri agar tidak terjerat hal-hal yang seperti itu. Nah, kita bisa saja dilaporkan, mungkin kan kita nggak tahu, kita salah, ternyata share sesuatu yang salah, kemudian orang yang tahu dan tahu hukum melaporkan. Nah, itu kan bisa saja. Jadi jangan sampai kita menjadi korban karena ketidaktahuan. Jadi diharapkan memang benar-benar juga belajar hukum, belajar apa yang kita share itu juga bisa berdampak luas. Jadi hati-hati dengan ketikan dan jari. Oke, jadi ternyata dalam bermain media sosial juga diikat sama hukum negara juga. Betul ya, Bu. Sekali. Oke, pengetahuan baru buat kita semuanya. Jadi ada nggak sih, Bu, tips praktis supaya kita bisa lebih mudah mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan etika bermain media sosial dengan prinsip Islami? Baik, mulailah rangkum beberapa yang mungkin mewakili ya. Jadi mungkin yang pertama adalah satu, jangan posting aib dan juga hargai privasi, terutama dokumen-dokumen, kemudian foto, apalagi foto mungkin yang bagi pelajar muslimah jangan sampai posting yang tidak berhijab seperti itu ya. Dijaga auratnya, di dunia digital pun harus menjaga aurat gitu, jangan hanya di offline ya, di dunia nyata, tapi ketika di dunia maya kemudian sebaliknya. Ada tipe anak yang seperti itu ya, mungkin kelihatannya introvert tapi ketika di sosmed dia bebas berekspresi, tapi tadi batasannya mungkin kurang. Kemudian yang kedua, ketika komunikasi gunakan bahasa yang santun, kemudian bijak dan tahu waktu. Kemudian yang ketiga, saring sebelum sharing. Kemudian yang keempat, hindari chat larut malam atau larut pagi atau dini hari. Kemudian yang terakhir adalah ketika ingin share, kemudian like, kemudian atau komen, itu perhatikan dengan betul dan pikirkan terlebih dahulu. Jadi hal itu bisa menjadi catatan amal bagi kita ya. Kalau kita share yang buruk, kemudian apa yang kita ketik itu buruk, juga bisa menjadi catatan amal buruk buat kita. Jadi semua hal di dunia ini kan pasti ada pertanggungjawabannya ya, ada hisabnya, seperti itu. Oke, jadi intinya karena media sosial ini sendiri sifatnya powerful ya, jadi kita harus lebih berhati-hati juga, dan semoga saya dan juga teman-teman yang nonton di sini bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, semoga bermanfaat ya, dan terutama untuk murid-murid di Manfaat Kediri ini. Amin. Oke, sebelum kita closing podcast kali ini, ada nggak sih kata-kata atau kalimat yang perlu disampaikan buat yang nonton kali ini? Ada. Untuk podcast kali ini Bu Laila punya closing statement. Jadi bijak bersosmed bukan hanya untuk jaga image, tapi melainkan juga tanggung jawab sebagai seorang muslim dan juga bernilai ibadah tentunya kalau bisa menjaga etika. Nah, jari jemari kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak dan juga ada hisabnya. Jadi sebagai seorang muslim, mari gunakan sosmed untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Oke, buat teman-teman semuanya, aku juga ada tantangan nih. Sebelum kalian sharing apapun, posting apapun itu, pastikan tanyakan pada diri kalian, sudah sesuai dengan etika Islam belum? Kalau memang sudah, silakan diposting, tapi kalau masih ragu lebih baik ditahan dulu. Oke, terima kasih Bu Laila sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk di podcast ini. Dan terima kasih juga yang udah nonton podcast kali ini. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pengingat bagi kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.